shower. Nggak ada penjelasan. Shower. Dah. 1 week later. Sudah ketawa hari ini? Belum. Just joking. Meeting. Lo mau? Oke, Oke, gue gak pernah penjelasan kali itu. gue kira kayak gereja. Aduh, itu lo yang mau kayaknya. Enggak, maksudnya berdoa bareng. Oh. Wik emang apa? Tadi kan week. Week. Peraturan begitu. Tadi gue gereja, Ya, tempat berdoa berdoa bareng. bareng. Gue belum kelar ngomong. Ada follow up question. Berdoanya pakai apa? Lanjut. Lanjut. Pet. 15. Kira-kira kalau diajak FWB sama mantan, bakal mau atau tidak? Enggak sih. Aneh banget gak sih? Aneh, Gak tau sih, gini. sama gue Aneh gak- atau nggak enak? Lo aneh. Kenapa? Tapi enak. Aneh. Tapi Soalnya gue enak. pasti punya perasaan. Oh. Gak bisa gak ada perasaan. Gue gak bisa. Pertanyaan lu belum dijawab. Apa? Tapi enak nggak? We'll leave it at that. We'll leave it at that. Enak berarti. Follow up question. Follow up question. Nggak suka. Seenak apa mantannya Pet? Rate from 1 to 10. Tapi tanyanya ke Feli. Waduh, nggak bercanda. Pet, lanjut. Kalau Seenak. Gak boleh minum. Satu sampai 10. Dia cuma satu-satunya jadi nggak bisa. Yakin? Iya. Tapi kan kayak kalau Berarti sih nggak boleh bohong. kayak nggak abis bohong. Indohoy kayak aduh aku mau lagi, atau kayak anjing nih cowok kagak enak banget. Lah gue 3 tahun sama dia. Berarti mau That answers something. no? oke, berarti kayak tahun pertama masih oke, 2 oke, 3 kayaknya kurang deh. Kasih angka deh. Kasih angka deh. Kasih angka. Kasih angka. 1 sampai 10. Sampai lu bilang 4, gue tempeleng semua. Lu bilang itu enak anjing. Ya 7 lah ya. Oh, tinggi banget anjir, 7. Mereka say 7. Oke. Gue baik soalnya orangnya. Jadi Wait, 7. follow up question. Udah lanjut nanti follow up question. Oke. 2. Oh enggak. Itu kan. Iya, dua. Menurut lu, dia nyesel nggak abis putus sama lo? Nyesel sumpah. Kenapa? Emang Kenapa? kenapa ya? Karena menurut gua switch dia masih di gua. Nintendo Switch-nya masih di dia. Ya. Anjing, Feli pengungut bareng mantan anjing. Mantan sebelumnya yang ghosting dia ke dokter gigi, baju masih di dia. Yang ini bajunya bisa dipakai, jekar kegedean, tapi Switch-nya dirampas juga. Sabar. Lu bajak laut atau gimana sih? Gue mau penjelasan. Gini ya, kalau misalnya lu udah nggak gini, gue orangnya baik ya. Kalau misalnya lu mau ngambil barang ke tempat gue, ya ambil aja gitu. Tapi waktu itu gue kan Switch di rumah gue lumayan banyak ya, koleksi gitu. Buset. Enggak, ada punya enci gue juga. Gue kira enci gue itu Switch enci gue. Oke. Terus habis itu ternyata ketinggalan. Terus habis itu dia being this bajingan man. Jadi dia kayak literally definisi ngomong gitu kayak sorry lu pas Switch gue, lu boleh anterin nggak? Gue kayak anjing, barang-barang lu ya ambil sendiri. Terus nggak ke deliver sampai sekarang, berarti gue di blok. Ya udah. Kalau lu mau ambil Switch gua, ambil anjing. Kalau nggak by this December 31st 2023 gua jual. Gua kasih tahu. Nice. Sumpah. Nice. Gua jual. Nanti kita ini tag action gitu ya. Action. Wah. Tapi nyesel, pasti nyesel. Follow up question. Enggak, belum. Lanjut. 13. Wah, pas banget. Kalau mantan lu disuruh nge-rate lu, In the shower or off the shower? dia bakal nge-rate lu berapa? If I were you, I'm gonna say 10. Oh yeah. You know what? I mean, it's alright lah. Lanjut. kok kayak mantan gue di sini aja. Kayaknya sih selama ini kita bersama sama-sama cukup satisfied.
Dia cukup satisfied dengan gue cukup satisfied Yakin lu dengan dia. diputusin loh. Ya. Emang diputusinnya gara-gara gue cupu? I don't know. Enggak sih. Ah ya. Gue jago. Jadi 10 beneran. Enggak sih, enggak 10 sih. Ya 7 lah. 7. 7,5. Iya lu Baru sama naik siapa dikit, ya? Sama nama mantan ya. 7,5 lah. 7,5. 7,5 gue humble dikit. Oke. Follow up question. Apa yang bisa naikin skill lu jadi 10 out of 10? Wow. Self reflection. Ini bagus nih yang bikin question. Baik latihan. Practice makes perfect. Baik latihan. Wow. Boleh langsung hit M Natasha. Sayang sama dengan ya in reasonable amount lah. Oh. Maksudnya tahu diri juga. Gimana sehari 2 kali? Bah, gila anjing. Dia makan. Dia. Gue perlu pindah kah? Mau ikutan dalam permainan ini? Oke, lanjut. Pet. Ya. 26. Gimana rasa pertama kali lu sama mantan lu? Yes. Gue pengen dengerin ini sih. Iya anjir. Rasanya Kok gua sih orang gua aja nggak pernah. Lanjut. bohong banget Gua anjir. nggak pernah. Bohong Nih lu parah banget Haji. Bohong. Lu jangan expose ke sini dong. Cut dong Haji. Gua tadi udah siap follow up question buat yang gitu. Tapi lanjut. Cut. Follow. Ya. Oke. Tanya lagi yang tanya. Buset. Oke. Nomor 10. Apa rasa pertama kali sama mantan? Gimana rasanya pertama kali? Rasanya Gimana? senang. Lu satisfied gak kayak? Kayak biasanya It was- Apa lu underwhelmed? It's just something new. I was like, wow. Wow. Like, wow. Baik, kalau lagu apa tuh? Lagu. Boleh lah, oke lah. Kalau sama kamu. Is it kayak menurut ekspektasi lu gak? Iya. Gue gak punya ekspektasi apa-apa sih. Oh, yang rendah banget berarti Apa? anjing. Follow up question. Tapi apakah lu pas kayak setelah itu kayak nyesel kah, bersyukur kah, kesakitan kah? Itu Apa tuh? Nyesel gak? Kesel gak? Apa sih? Putus sih, itu yang lag bego. Menurut gue agak sedikit nyesel sih. Tapi karena kayak gue Nyesel. merasa semua orang kayak kalau yang pertama-tama kayak oh maybe I shouldn't have done that gitu-gitu nggak Iya. sih? Ya, jadi lebih kayak gitu. Ada rasa guilty Ada rasa guilty-nya guilty. gitu. Tapi kan practice makes perfect. Itu valid. Dan dia ngomong Parah itu banget. valid. Parah Dia banget. mau anjir. Enggak. Kenapa gue mau? Gue cuma bilang practice makes perfect. Wow. Ya. Lanjut latihan. Oke, Felicia. Ya, 6. Seberapa besar barang mantan? Gua nggak tahu, cuma begini doang tulisannya. Switch-nya sih segini. One. Oke. Seperti yang kalian tahu, Anyang Haseo itu terkenal dengan yang kecil-kecil ya. Iya lagi anjing, gua tahu lagi gitu. Jadi agak nggak tahu, tapi menurut gua mungkin kecil kali. Tapi gua nggak pernah lihat ya guys. Oke. Tapi menurut gua kecil karena waktu itu ada teman gua yang pernah ngomong ke gua. Titik cowok lu kecil. Iya. Sumpah. Kok temen lu tahu? Gak tau teman cowok gua. Waduh. Nah, serius teman cowok gua bilang gitu kayak bisa dilihat sifil dari dia punya celana bener-bener kayak kecil gitu. Terus gua kayak oke, thanks for the information. Tapi coba dilihat ya, kita kasih fotonya di sini. Jangan, nggak mau ini disturbing tuh. Disturbing. Disturbing. Editor jangan dikasih. Bercanda. Ayo lanjut. Oke. Dikasih bener. Tas. Semoga oke. Udah ngapain aja selama pacaran? Anjing. Anjing. Oke. Gue udah ini kayak gue ngedate kemana aja gitu. Nggak kayak 1-2 home run lah. Kardio. Apakah kardionya satu badan atau cuma mulut doang atau cuma tangan doang? Ini sudah terlalu personal. Gue gak bisa jawab ini.
ini udah pertanyaan keempat gue kayaknya kayak gini. Kok gak mau Sumpah, jawab yang dari ini? tadi Tasya ini jujur banyak pertanyaan yang gue modif. Tasya selalu dapet yang sesuai. Gue gagal modif anjing literally tadi. Ya abis ini Tasya takut dengan kata-kata follow up. Enggak. Sampai cowok lu follow up sama lu, gue juga Wah, marah. ya. Amit, gue buka HP notif. Bah. Enggak lah. Spin off. Gimana? Oke, round terakhir. Oke, enggak ini. Oh, tuh tadi ada follow up question enggak kan? Enggak sih. Ah, puji Tuhan. Round terakhir. Gue tadi pengen nanya gimana rasanya diselingkuhin, tapi lanjut aja. Round terakhir. Menurut lu mantan lu berhak nggak sebenarnya kayak mutusin lu? Apakah lu merasa di hubungan itu lu juga salah? Apakah lu maksudnya lu layak gak sebenarnya diputusin? Kalau menurut gue gara-gara itu putusnya kayak udah nggak sejalan gitu kan, kayak udah jauh gitu, kayak emotionally distance. Oke. Jadi kayak dia udah nggak tahu sayang sama gue, juga gue nggak tahu sayang sama dia. Jadi kayak there's no right or wrong answer I guess. Iya. Tapi kayak ya Bijak banget anjing. putus ya. Tapi berarti dia layak gitu. Ya dia putusin. layak putusin. Dia layak diputusin atau lu layak diputusin? Dua-duanya. Oh, ya. Oh, jadi dua-duanya layak diputusin. Ya dua-duanya. Karena kan udah nggak sayang. Ngapain barengan kalau udah nggak sayang? Enggak sih? Pemikiran dia kayak gini karena dia putusnya baik-baik. Iya, soalnya gue pasti baik-baik. Gue pasti baik-baik banget guys. Kita Kalau lu putusnya di nggak anjing-anjing. Literally dia baik banget. Dia baik banget. Oke. Next Fer. Generate question. Generate question. 3. 3. Gimana rasanya diselingkuhin? Gua Disclaimer. nggak tahu siapa yang bikin. Oke, Gak disclaimer. tahu, ini kebetulan Ini banget ya. kebetulan banget. Iya, Gua nggak betul. tahu. Kebetulan banget. Gue nggak tahu dari tim Just Joking Meeting ini kayak bikinin gue question gini, gue cuma baca. Disclaimer, sama mantan gue yang ini, gue sih give him the benefit of the doubt. Gue ngerasa dia nggak selingkuh. Mama mantan gue yang sebelum dia, gue diselingkuhin. Oke. Anjing. Supposedly gue Girl, diselingkuhin. wake up anjing. Oke lah, oke. Pokoknya secara garis besar, pokoknya nggak lama abis kita putus tuh, gue kayak nggak sengaja found out kalau dia udah ngomong sama cewek lain. Dan lu masih bilang dia gak selingkuh. Karena Gue bingung banget kayak- sama Tasya, Fak. Iya, ini yang lama tuh ya. yang ini Yang baru, kemarin yang ini. baru. Jadi yang lama Ramsey. Lu ngerti gak sih maksud gue? Selama ini gue udah kayak Tas itu pasti selingkuh. Dia kayak enggak, Vel, menurut gue itu gak selingkuh. Oke, Dia pokoknya yang ngejabarin nih. Lu tau gak sih detektif? Iya. Dia bilang kayak, oke, ini semua evidence 1-10. Iya. Tapi dia gak bersalah tuh guys. Iya. Terus detektif kayak 5 detektif di situ udah kayak the fuck you lay out all the evidence. Abis itu lu udah kayak jadi Coba. kayak pokoknya kan kita putus, and then kita tuh masih temenan, masih ngobrol biasa segala macam, and then one day pokoknya gue lagi ngestok dia lah. Kan awal kan masih kan masih temenan sebelum ketahuan. Terus gue tuh lagi ngestok dia iseng, gue tuh nggak ada curiga apa-apa. Selama itu gue nggak pernah curiga apa-apa, dan gue tuh masih ngebela ke orang lain. Gue kayak Enggak lah, dia kayak dia baik. baik, dia nggak Kita akan putus. langsung ngomong sama masih orang sampai lain. sekarang masih. Dia mah sebenarnya sayang sama gua. Masih. Dia mah nggak mau sebenarnya sama cewek gua. Dia sama cewek lain. Gitu, Lanjut. gue membela dia, and then kayak maybe like a few days later, kayak 3 hari kemudian tuh gue ngestok dia, terus gue nemu bukti kalau kayak dia tuh udah lagi deket sama cewek lain, udah lagi ngobrol sama Gimana cewek gimana lain, atau gitu. buktinya? Iya. Jadi Lu jelasin dong. gue lagi kerja, kan gue kalau kerja kan suka dengerin lagu, terus gue ngestok Spotify dia, terus gue buka Spotify-nya, kan gue lihat dia followernya siapa aja, Yeah. gue tahu followernya siapa aja, Yeah. karena dari dulu sama gue dan 2 temen dia yang Oh, udah kenal kan dari cuma lama. tiga doang. Cuma 3. Kok tiba-tiba ada Tiba-tiba 4, terus gue siapa nih gitu kan, gue kepoin siapa nih, terus gue kira gue nggak tahu nih siapa, terus gue lihat ada playlist paling atas, kan kalau playlistnya baru kan paling atas tuh, paling kiri paling atas, Nggak hafal. terus gue lihat Apa judulnya? judulnya ada emoji hatinya, terus gue terus display picture-nya si cewek pakai jaket dia. Do you know why itu gue tau Bentar, jaket bentar, dia? sorry, Ya, ini ya. berapa hari setelah itu? 3 hari. Sorry Tat. Lu ngerti kan maksud gua? Gua itu sih kayak lu masih belain sampai sekarang kalau misalnya dia nggak selingkuh. Saya gue baik anjing. Enggak, itu gak baik aja. Goblok. Oke, ya pokoknya. Terus dia tuh DP-nya playlistnya tuh cewek itu pakai jaket dia. Gue tahu soalnya jaket dia tuh selalu warnanya Dulu neon dan nyentreng, dan gue lu pernah pakai.
Terus dia dipamerin jadi display picture isinya love song semua. Dan itu playlistnya nggak cuma playlist ceweknya buat, itu collaborative playlist dengan Spotify dia. Terus gue kayak Oh iya, sorry. terus ya obviously gue nangis dan gue gemetaran, terus gue panik, terus gue langsung gue confront dia. Oh, lu konfront. Kita baca ya kali chat. Jangan itu terlalu personal, itu terlalu private. Cukup. Ini terlalu private. Pokoknya gue confront dia, tapi dia justru yang marah sama gue. What the fuck? Dia marah sama gue. Nggak. Karena gue minta dia jelasin semuanya. Karena kalau udah kayak gini tuh lu nggak bisa jelasin anjir. Kayak ini tuh playlistnya baru kelihatan, baru dibuat one day ago gitu loh. Jadi gue kayak, aduh ini stupid banget, maksudnya lu lagi udah masih kayak gitu, masih mau temenan sama gue, masih baik-baikin gue, padahal di belakang lu ngomong sama orang lain. Terus pas gue confront dia ngomongnya cuman temen doang. Dia ngomongnya, ini gue baru kenal sama dia kayak less than a week ago. Bullshit. Terus dia ngomongnya kayak sebenarnya dia ngomongnya tuh kayak, gue tuh baru kenal doang, gue udah bilang ke dia, gue udah bilang ke semua orang, gue tuh belum siap in another relationship, gue tuh gak interested. Karena ceweknya udah clearly udah ngaku ke dia suka sama mantan gue. Terus dia ngomongnya, I just got out of a long term relationship, I just broke up, I'm not interested, kayak gue tuh nggak nyari siapa-siapa. Tapi pas ceweknya minjem jaketnya nggak ditolak, ngajak bikin playlist nggak ditolak, pergi nge-gym sampai malam berdua juga nggak ditolak. Menurut lu selingkuh nggak? Gak mungkin dalam 3 hari itu dia bisa kayak gitu. Even if itu Ya, kayak less than a week ago gitu, dia ngomongnya ngata-ngatainnya sih baru ketemu less than a week, itu tetap ngaco. Maksudnya kayak lu sebagai, even if lu nggak selingkuh, gue masih ngomongnya enggak ya, tapi kalau kayak even if itu ada itu 2 tetep, tipe selingkuh di dunia ini. Physical selingkuh dan emotional selingkuh. Itu udah pasti emosional. Itu udah pasti emosional. tapi selingkuh. even if memang enggak, maksudnya lu sebagai pacar yang hampir setahun sama gue tuh lama banget, lu harusnya jangan langsung jump ngomong sama orang lain sampai kayak begitu gitu. Itu udah gak bener banget, yang sampai kok gue ngomong ke temen Ya cowok lu emang lu gak bener banget. Enggak, Netas. Tadi gue dengerin ceritanya, kalau tadi gue mikir kayak gue mencoba membela lu juga. Gue mau mikir kalau cowok lu tuh gak selingkuh. Tapi rada aneh karena dia yang minta putus. emang, dan timelinenya aneh. Kalau lu yang minta putus, habis itu dia ketemu cewek baru langsung diajak begitu, itu seakan-akan dia pengen cari pelampiasan. Enggak, tapi Menurut gue ini tetap pelampiasan sih. Tapi dia yang minta putus. Tapi yang minta putus. Iya. Nah, tapi again, mungkin ini kalau misalnya gue boleh ceritain ya. Tapi menurut gue, kenapa gue setuju sama lo? Karena pas yang hari yang dimana 2 hari setelah itu, si Tasya minta call, dia nggak mau call sama sekali. Oh iya. Karena kayak pas dia putusnya lewat chat. Dia tuh nggak mau. Gue minta. Dia tuh bahkan gue minta teleponnya, dia tolak. Dia nggak mau. Gue minta telepon lah. Karena kan dia jauh kan. Dia nggak di Vancouver. Jadi kayak kalau mau ketemu in person, gue sampai nawarin. Gue datang deh, kita omongin in person gitu. Dia nggak mau. Dia di Victoria. Dia nggak mau. Terus dia cuma mau lewat chat. Yaudah kita omongin chat. And then giliran pas I found out about all of this tuh dia yang kayak, gue telepon lu, gue voice message lu gini-gini, lu sabar bentar, kayak gue telepon lu, I'll explain everything, gue jelasin semuanya, dia jelasin semua timeline-nya segala, dia kasih gue voice message panjang banget, jelasin semua timeline-nya, explain, cuma temen doang, gini, terus yaudah pokoknya dia maki-maki gue, dia marah sama gue, dia ngomongnya dia disappointed in me, dia heartbroken karena gue bahkan bisa mikir kayak gitu, dan dia bener-bener pokoknya dia jahat lah sama gue, dan gue bilang lu sama sekali nggak respect gue, kita putus aja lu masih nggak respect gue, dan dia ngomongnya, dia lawannya, I've done my part untuk respect relationship kita dengan ngomong ke dia dan orang-orang lain kalau gue tuh nggak mau in a relationship sama siapa-siapa. Gue sih ngerasa pas dia ngomong dia nggak ada perasaan sama nih cewek, bener-bener aja menurut gue dia demen aja dikasih attention sama cewek, karena cewek yang ngejar, dia demen attentionnya. Apalagi kita lagi rough patch kayak gini, gue lagi nggak ngasih dia attention, dapat attention dari cewek yang obviously lagi nggak ada masalah segala macem, pasti dia mau aja gitu. Tapi menurut gue dia nggak suka, tapi tetap this is so fucked up for you to do gitu loh, considering everything I've done for him, dan dia malah marah sama gue. Jadi now we're not friends. Nah, tapi menurut gue yang paling anjing di partnya, maksud gue kayak gini, lu nggak apa-apa kalau misalnya lu nggak, maksudnya kayak nolak ini segala macam kayak gitu, tapi lu nggak boleh ngata-ngatain orang gue. Iya, dia dikatainnya parah, gue dikata-katain parah banget, yang kayak udah, yang gue bacanya, gue nggak kuat bacanya sekarang, gue nggak bisa baca. Kayak kalau orang mau lihat, gue kasih tunjuk, gue nggak akan baca, karena kalau gue baca lagi tuh sakitnya sakit banget, karena gue nggak nyangka dia bisa sejahat itu sama gue. Padahal beda sehari kemarinnya aja masih baik-baikin gue, nggak even that, maybe like 2 hours, 3 hours before masih baik-baikin gue. And then ini happen, udah. Bahkan gue cerita ke temen dia yang ini udah di sisi dia. Ini kalau temen-temen gue, maksudnya gue cerita, obviously pasti mereka bela gue, karena mereka temen gue. Gue ngomong ke salah satu temen deket dia,
temennya aja belanya gue. Temennya bilang enggak, ini dia salah, dan dia nggak akan mau ngaku dia salah. Dari dulu dia orang kayak gitu. Udah. That's why don't date younger men. Oke, ini follow up question yang beneran gue bingung. Kayak lu lebih baik di beginiin, karena menurut gue lu move on lebih gampang gak sih? Karena lu kesel sama dia. Jujur ini ironic banget karena di otak gue tadi kan ngerasa gue move on susah nih, karena kayak gue sayang banget sama dia, kayak gue tadinya nggak mau putus, mau putus tapi nggak mau putus gitu loh. Terus gue mikir anjing ini bakalan susah banget move on dari dia, apalagi dia masih mau temenan. Terus gue mikir di otak gue kayak ini kayak 2 hari sebelum kejadian gue kayak anjing mendingan diselingkuhin gue aja dah, kalau kayak itu move on lebih gampang. Terus gue Tuhan nih lu, makanya lu parah sih. Gue manifest salah sih. Gue lu nggak boleh mikirin kayak gitu anjing. And tapi I've been in both kayak aspects di mana gue putus on good terms, putus on bad terms, dua-duanya susah. Lebih baik mana? If you have to choose. Good terms for sure. Karena bad terms tuh hati gue berat, sampai sekarang masih berat karena kayak gue putusnya tuh kayak enggak lega yang tadi ya gue udah lega putusnya kayak gitu, udah oke. Walaupun sebenarnya belum fully satisfied sih sebenarnya dengan kita handle putusnya menurut gue, tapi kayak udah lebih lega, and then jadi kayak gitu malah jadinya kayak bad terms banget. Gue jadi nggak lega sekarang, hati gue berat banget karena kayak gue nggak ada closure, kita nggak temenan, kita nggak baikan, jadi kayak gak enak gitu, hati gue berat. Kalau good terms tuh yang kayak I'll feel like shit for a while, tapi ending-nya gue bakalan nggak apa-apa, kita bakalan tetap temenan. Kayak gue sama mantan-mantan gue yang lain kita masih temenan, masih nyans gitu, masih nggak apa-apa. Dan kita oke. Kalau Mario mendingan bad terms, dia suka punya musuh. Nyari sengaja. Gue nggak suka punya musuh. Sengaja banget. Itu tadi apa namanya statementnya Feli gak 100% bener, gue 50% bener. Gue nggak suka, gue suka ada musuh, tapi gue nggak suka bad terms. Dan also konteksnya di sini kita putusnya bad terms, especially because dia tahu apa history past gue, masa lalu gue dengan mantan gue, kayak gue diselingkuhin, allegedly gue diselingkuhin segala macem, dan mantan gue treat gue kayak gimana? Parah banget, dia tahu, dan dia selalu berusaha, dia tuh takut banget bakalan jadi kayak mantan gue, dan dia selalu ngomong gue tuh bukan mantan lu, gue bukan mantan lu. Ending-nya dia mantan gue. Even worse bahkan menurut gue. Menurut gue ya, kalau kayak he manifested it gitu, gara-gara dia saking takut, you know, yang kayak kalau lu saking takutnya sesuatu bakal terjadi, it'll itu actually terjadi. It happen sama dia juga gitu loh. Jadi kayak it really hurts karena dia bener-bener menggunakan masa lalu gue sebagai senjata buat ngelawan gue. Itu tai. Dan itu sakit banget karena I trusted him a lot dengan masa lalu gue. Dan itu nggak something I share with a lot of people. Iya, kalau gue nggak peduli bad terms atau good terms, gue nggak mau teman. Nggak ada teman. Sumpah. Justru gue lebih pengen good terms biar gue bisa temen sama dia. Iya, gue nggak apa-apa masih mau temenan gitu. It works out sama banyak mantan gue. Gue buat apa? Gue merasa gue udah punya temen kok, gue nggak butuh lu buat hidup gue lagi. Gue kayak maksudnya lu sih temen gue nggak ada efek. Tapi cowok kayak mikirnya tapi gitu bukan kan? temen kayak gitu, cuman kayak nggak ngobrol gitu, but we're good. Tapi kayak Saja kita kayak damai. Kalau misalnya lo ketemu gue juga nggak ngobrol, iya. Jadi kayak kalau ketemu cuma kayak hi gitu, iya, or kayak ulang tahun, happy birthday or something gue nggak even gitu. pengen tahu aja. Kayak kalau misalnya Tapi banyak cowok kayak gitu nggak sih emang? Karena gue merasa mungkin apalagi karena gue tahu ini cewek gue yang bilang cewek tuh basically gak mau nyari musuh. Iya. Kita kalau gue at least gue nggak mau nyari musuh, tapi gue nggak mau affiliated with mereka. Maksudnya kalau sampai gue janji kayak ibarat mantan gue, kalau sampai lu in the lowest point, lu lagi butuh apa in the future banget gitu ya. Kalau lu literally butuh bantuan, gue bantu. Bukan berarti kita temenan. Gue cuma menghargai dulu gue pernah sama lu. That's it. Gue nggak mau. Enggak sih, gue nggak kayak gitu. Gue pemikiran gue gini, mungkin nggak apa-apa kalau misalnya, karena gue butuh space juga pasti habis putus kan. Tapi kalau misalnya nanti sometime nanti kalau misalnya circle kita gabung, gue sama lu gue udah nyantai aja gitu. Gue bisa temenan sama lu, dan gue pengen karena menurut gue we have this all fun memories, dan menurut gue as a friend we're gonna be nice. Tapi mantan gue yang ini gue mendingan gak usah temenan sih. Gue juga tadinya yang ini gue masih nggak apa-apa, kayak gue udah ngomong ke dia kayak kalau lu butuh apa-apa, karena gue tahu he's in a position yang emang masih butuh teman, masih butuh orang. In a way gue ngerasa dia tahu dia masih butuh gue sebenarnya, tapi he doesn't wanna admit it karena ego dia gede. Tapi kalau udah kayak gini kayak udah nggak bisa gue udah nggak bisa, kayak kita temenan aja gue udah nggak mau, kayak udah terlalu it's trauma. Ya, Trauma cuma bisa. bisa kayak gitu kalau putusnya good term. Ya, itu juga benar. Oke, last question buat semua deh, buat nutup ini juga video. Udah kelamaan ya nih. Iya, Lama banget. Wah, nggak berasa banget ya. Anjing lama banget nih kok. Curhat Iya nih. anjing. Oke, kalau lu sekarang disuruh milih setelah pengalaman lu semua sama cowok bule, cowok non Indo, lebih disuruh pilih mana? Tetap, apakah maksudnya
pacaran lu in the future, lu nyarinya orang Indo atau non Indo? Dulu deh. Kalau gue kayak tetap nyarinya non Indo sih. Kecengan dikit. Oh, kalau gue kayak tetap nyarinya non Indo. Non Indo. Iya. Jujur non Indo tetep. Oh, beda gua Indo. Indo. Oke, Karena- masing-masing why? Kenapa? Fel? Gimana ya? Kalau gue nggak terlalu punya banyak kayak sama yang orang Indo. Mantan pertama gue orang Indo, tapi kayak itu kayak Nggak bagus-bagus kece-kece banget gitu ya loh, gitu kayak ya kayak anak SMP lah, kayak whatever gitu. Masih anak kecil lah, cinta Anak monyet. kecil lah, cinta monyet banget. Jadi kayak nggak punya perasaan apa gitu. Tapi kayak kalau di sini nggak tau sih, nggak ketemu aja kayak orang Indo yang kayak Oke. gitu. Iya sama Yang sih. kayak bisa kayak sefrekuensi. Jadi lebih gampang nyarinya yang non Indo gitu. Tapi kalau misalnya ketemu yang orang Indo dan sefrekuensi ya boleh-boleh aja. Kayak Oke. yang penting sefrekuensi gitu. Tapi lu malah sekarang lebih berasa karena kalau yang dari video kita sebelumnya mikir, sebelum kita syuting kita bilangnya bahwa kalau Indo tuh justru malah punya background yang sama, kayak kira-kira at least punya culture yang sama. Iya. Ini malah lu lebih frekuensinya sama orang non Indo daripada orang Indo. Enggak juga, yang nggak ketemu aja Kayak- orangnya kayak yang cowok-cowok di kayak sini aja cowok-cowok sih, yang ya. di sini aja gitu, yang di Right. Vancouver, yang di Ah. Vancouver, Vancouver, bukan iya. kayak orang Indo Iya. Indo in secara general, oke. Iya. Oke, make Iya. sense. Kalau lu? Gue kayak ya sama sih, maksudnya kayak kalau gue ini sama orang Indo juga gue tetap mau kalau ada yang emang cocok dan kayak align value-nya sama gue dan emang gue ngerasa gue bisa sama dia, gue tetap oke aja nggak apa-apa. Tapi abis gue, maksudnya kayak gue mantan gue banyak kan orang Indo, and then dia yang orang pertama yang bukan orang Indo yang gue pacarin tuh kayak gue suka perbedaan culture-nya in a way. Maksudnya kayak gue demen kayak karena dia bukan orang sini kan, bukan orang Indo, jadi kayak Indo. maksudnya belajar bahasa dia dan kayak belajar culture dia dan kayak learning a lot about how different he was dengan gua, tapi tetap bisa cocok. Itu kayak maksud gua itu gua suka, dan kayak in general gua ngerasa kayak emang gua open buat kenal sama banyak orang It's having a anyway. new experience lah. Iya, menurut gua beda experience-nya. Kayak I've had my fair share pacaran sama orang Indo, dan menurut gua banyak yang it didn't really work out juga. Jadi kayak maybe sama orang luar harusnya gua, I don't know. Tapi ya sama kayak menurut gua it's just more right now for me tuh menurut gua lebih seru aja sih karena orangnya beda gitu. Kayak pengalamannya beda, orangnya beda, dan nggak tau cocok-cocoknya gua sama orang luar. Jadi kayak Bingung sih ya. Kalau lu, Vel? Gua mungkin pilih Indo karena again pertama di circle gue selalu yang paling Indo sih. Jadi kayak emang dari awal orang-orang juga kaget kalau misalnya gue gua whitewash bisa banget sih. Iya, kita makanya- kontras banget. Iya, makanya kenapa gue bisa sama orang luar, tapi at the same time gue ngerasa kayak nggak tahu, gue ngerasa bukan karena gue suka kayak ada culture difference dan segala macam, tapi menurut gue lebih suka gaya pacaran orang Indo aja sih. Oke. Karena menurut gue gini, gue tuh nggak suka kalau misalnya dipegang-pegang. Lu tau lah, maksudnya kayak gue suka banget. Gue emang gak pernah pegang sih. Iya, maksudnya maksud gue tuh nggak suka banget kalau misalnya kayak di depan teman-teman kayak oh iya gitu, kayak ya udah anjing, ngerti gak sih maksud gue? Kayak orang juga tahu misalnya lu pacar gue jadi nggak usah pegang-pegang kalau gue gitu misalnya gitu, atau kayak nggak tahu sih, kayak menurut gue cara gaya pacarannya kayak gue harus jelasin kayak gue mau gaya pacarannya kayak gimana baru dia ngerti, sedangkan kayak menurut gue itu Indo banget gitu. Ngerti nggak maksud gue? Terus cara gue berkomunikasi juga kayaknya sangat Indo untuk sekarang gitu. Oke. Kayak iya nggak sih, bener ya. Iya. Jadi kayak menurut gue having fun sama, maksudnya gini, gue have fun sama teman-teman non Indo gue juga, tapi kalau untuk pacaran gue nggak ngerasa se-have fun itu sama orang Indo. Ngerti nggak? Sejak gue putus gue baru ngeh gitu, kayak sebenarnya dulu pas gue pacaran sama mantan gue yang Indo, I did have fun. Tapi kalau sama yang ini, gue sama sekali bukan sama gini. Lebih dikit lah. Iya, gue Rasa funnya dikit. It was fun, but at the same time it wasn't like something that I will. Kayak enjoy What you lama. say gitu, ngerti nggak sih Iya, maksud gue? tapi setuju juga sih sama Feli. Kayak soalnya gue juga, menurut gue di tengah, gue dua-duanya gitu. Feli sama Tasya kayak gue dua-duanya. Karena kayak kalau misal pacaran sama orang luar, kalau marah-marah nggak suka Indonesia. Terus kayak kalau kita marah, mereka juga kadang-kadang mereka ngerti kita marahin apa gitu. Justru malah jadi damai hubungannya, kagak ada berantem karena lu kalau pas Lo enggak, jadi lu tapi lu bisa. kesel, Lu kan lu kesel, marah, iya. tapi dia nggak ngerti gitu. Nggak, kalau dia Ngentot emang lu. ngentot anjing. Anjing. Cara. Nggak, tapi gue nggak apa-apa sih kalau soal marah-marah, kayak komunikasi gue masih nggak apa, tapi kayak at the same time menurut gue having funnya nggak seseru itu. Beda ya? Beda. Mungkin karena bercandaan gue terlalu Indo.
Iya, Mungkin. bercandanya In a way, juga banget. iya. Iya. Soalnya gue bisa tiba-tiba kayak ketawa sendiri karena kayak gue Ngeliat TikTok jamet. Iya weh, ya itu tuh paling parah sih menurut gue pengen banget bikin TikTok sama orang Indo kayak cowok gue gitu, tapi ya semuanya Indo gitu, ngerti gak sih? Iya. Ya jadi ya udah. Tapi ya, Sama- this can all change in within a iya. few months. Yeah, I don't know Gak ya. ada yang tahu Tergantung, apakah dalam tergantung. 1 bulan lagi tiba-tiba kayak wah aku cinta banget sama orang Indo, atau tiba-tiba aku balik lagi ke bule. Kamu siapa? Canda. Lanjut aja. Kita Oke nggak ada deh. yang tahu karena kita bisa melihat how tables turn. Iya. Oke. Siapa tahu salah satu dari mereka dia mau sama editor kita. Michael. Michael. Oke deh. Alright then. Udah kelamaan. Oke, udah kelamaan. Alright. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan kalau mau ikut cult putus ini bisa langsung aja Ya, follow kalian kalau yang baru-baru- Instagram Just Joking Meeting. Kalian kalau yang baru putus juga tolong komen ya. Kita mau lihat berapa banyak orang yang putus di bulan Sagittarius, Breakup season. Aquarius. Yes, so true. Kayak putus, begini gitu. Oke, jangan lupa follow semua Instagram kita. Kita taruh di link di bawah ini. And see you guys in See the you guys next in the next episode. video. Mwah. Bye bye.